Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Ansarullah Muhammadiyah Kota Payakumbuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah selalu mencurahkannya kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak malam hari ini ado pada kajian awak bulan yang lalu tak tinggal saketek saja. Yang terakhir nomor ampe belum secukupnya ambo menjalihkan kepada awak. Nah, sekarang kita kembali kepada dasar ayatnya, surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 15 sampai 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi yang tinggal Bapak Ibu adalah yang terakhir tadi, saketek saja baca dulunya tuh. Wakina aza benar. Tapi sungguh pun demikian tetap awak singgung dari awal. Kul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum. Katakanlah, kata Allah, lain nama kalian dagih tahu ada sesuatu yang lebih baik bi khairim min zalikum, dari yang demikian itu. Maknanya Bapak dan Ibu, ada yang lebih baik dari ayat ampe baleh. Nah, coba perhatikan ayat ampe baleh. Lanjut saja terjemahnya, Pak. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang ini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta-harta yang banyak dari jenis emas, perak, budak pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan di hidup dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Lah makul langang solat berjamaah dek karena orang banyak memburu ayat ampe balik. Maka ndak bara orang berminat untuk mengikuti pengajian-pengajian atau majelis taklim, orang dek bakaja ayat ampe balik. Maka banyak wak ndak belok badun sana dek karena mengajar ayat ampe balik.
Maka banyak orang bersuami istri minta cerai atau menceraikan dek karena ayat ampe balik, mendak bailo awak bertetangga dek ayat ampe balik, dan seterusnya. Karena itu adalah perhiasan kehidupan dunia yang menjadi kesenangan bagi orang dek karena perhiasan. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dihiasi kata Allah bagi setiap manusia hubbus syahawat, kecintaan yang didasarkan dengan syahwatnya, keinginan hawa nafsunya. Sementara yang lebih baik itu bukan untuk seluruh manusia, lilladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu yang lebih baik bagi orang yang bertakwa? Inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Di sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Cuman lanjutan kaji awak kan ada 4 poin yang mau sampaikan. Cuman seketik tinggal. Ada di antara kaji aku masalah 2 pilihan. Yang pertama mengenai pasangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingin pasangan yang disediakan oleh Allah dalam surga nanti, atau ingin pasangan yang ada di dunia awak bawa ke surga? Tolong ambek jawab badaknya kau. Ingin pasangan yang disediakan oleh Allah dalam surga, atau ingin pasangan dunia kau awak bawa ke surga? Enggak lambok jawabnya, Mbak aja tuh. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau awak seorang, awak pribadi yang menjadi orang yang bertakwa, maka Allah sediakan bagi awak nanti pasangan untuk awak. Tapi tidak ada kata-kata bahagia, tidak ada Bapak Ibu. Cuman Allah mengatakan pasangan, artinya tidak ada seorang awak dalam surga tu besok, tidak ada nang kasingel, tidak ada. Cuman kalau ingin awak bahagia, ayo bawa pasangan yang ada di atas dunia kuah. Itu Allah lah mengecek tadi, Allah lah nak mengecek nyusadiakan pasangan. Lalu kini Allah lah nak mengecek kalau kalian ingin lebih bahagia, bawa pasangan dunia kalian. Coba buka surah Ar-Ra'du, surah 3 balik, ayat 23-20 ampe. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Yaitu surga yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh, dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan Salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat-tempat kesudahan itu. Perhatikan kalimat terakhir, fa ni'ma uqbaddar. Jadi nampal yang bahagia tu, nampal yang nikmat, iyo bawa pasangan awak yang ada di dunia aku. Bahasa rohnya, jadikan mereka jadi orang bertakwa sadonyo. Salah satu dari unsur orang bertakwa adalah orang-orang soleh. Jadi yang masuk grup orang bertakwa an-nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, as-solihin, awliya Allah, al-mabrur, as-sabiqunal awwalun. Nah, satu, tidak ulang panjang singgung seketik. Kalau Bapak ingin bahagia besok, bawa pasangan yang ada di dunia. Kalau tidak, ya dan pasangan yang disediakan oleh Allah dalam di akhirat besok, di surga besok. Bahagia tidak ada kata-kata bahagia, cuman Allah mengatakan wa azwajum mutahharah. Entah urama ndak jale dan bonta basuh bagian ndak jale dan bodoh. Tapi biasanya kalau dapat enam baru tu PDKT lo dulu, dah tu kok lain basuhnya tentu les lo dulu nak. Ndak tahu bodoh pula mau kecen ndak tahu bodoh.
Cuman kalau ambo berpikir ndak itu do, ndak masalah PDKT do, ndak masalah les bahasa do, nambo pikir nan kandung baranang dalam api dalam neraka pakainya taranga ke dalam surga. Wak dapat pasangan baru alaika bahagia tu maka Allah ndak katakan kata-kata bahagia do, cuman pasangan kata Allah. Kalau ingin bahagia bawa pasangan awak yang ada di atas dunia. Satu, singkat saja. Yang kedua adalah waridwanum minallah. Yang kedua adalah masuk surga dengan ridho Allah. Ado cek lain beko masuk surga dengan jaminan. Bapak-bapak, ibu-ibu ingin dijamin masuk surga atau masuk surga dengan ridho Allah? Kalau dengan jaminan, bapak ibu pertahankan dua kalimat syahadat, dijamin masuk surga. Percayalah, banyak hadis tentang itu. Kamu meninggal saja kalau sempat orang mengatakan kalimat la ilaha illallah, tetap Nabi mengatakan dakhalal jannah. Cuman bila masuk surganya setelahnya mempertanggungjawabkan perjalanan hidupnya terlebih dahulu. Umurnya ditanya dihabiskan untuk A, ilmunya ditanya diamalkan untuk A, badannya ditanya dipagunakan untuk A, haratonya ditanya baca rodapek kama dipagunakan. Pertanggungjawabkan itu dulu. Beko dengan dua kalimat syahadat tetap masuk surga. Jaminan bahagia anda ada, jaminan masuk surga lai ada. Dalam hadis jelaskan bapak dan ibu, setelah inyo mendapat hukuman dari Allah dalam neraka, keluar dari neraka, keceknya tiba di surga. Ya Allah, balik kami ke neraka ya Allah. Bab itunya lah malu je dirinya bantu ndak karu-karuan le dong. Iyo balik ke neraka ndak. Beko ditolong dek Nabi, itu namanya syafaat. Suruh mandi dek Nabi kata lagu Nabi tadi. Lala barasia. Beko malu lo basobok jurang nan dahulu masuk surga. Jadi ndak ada jaminan bahagia ada. Sama dengan pasangan tadi, cuman ada jaminan masuk surga dek karena dua kalimat syahadat tadi. Jadi yang bahagia nama tu Ustaz. Yang bahagia adalah orang-orang yang bertakwa. Coba buka surat 39 ayat 73 74. Kau menyinggung selayang saja Wak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berombongan pula, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedangkan pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah pada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah surga ini, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedangkan kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik balasan bagi orang-orang yang beramal. Nah, itulah Bapak Ibu keridhaan Allah terhadap orang yang bertakwa. Bebas memilih di ma tampe nang ketujuh di surga tu bisa. Makanya Bapak Ibu dalam Al-Quran kan dikatakan tadi salah satu jadi grup orang bertakwa adalah soleh. Definisi soleh adalah walladzina amanu wa amilus solihat lanudkhilannahum fis solihin. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sungguh kata Allah kami masukkan dia ke dalam golongan orang-orang soleh. Contoh surah Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. Nah, jadi ambil itu adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Nah, jadi mereka ridho. Jadi untuk mendapatkan ridho Allah kok Bapak dan Ibu, coba buka surah Al-Baqarah ayat 207. Perlu pengorbanan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu batigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Nabi Ibrahim alaihissalam demi mengharapkan ridha Allah rela mengorbankan anaknya Ismail. Siti Hajar demi mengharapkan ridha Allah rela mengorbankan anaknya Ismail. Ismail demi mengharapkan ridha Allah rela mengorbankan dirinya untuk disembelih oleh bapaknya. Jadi untuk mencari ridha butuh pengorbanan. Makanya Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Contoh, baik ibu-ibu contoh ya. Ibu-ibu punya kawan. Kawan awak tadi awak sangat ridha, suka, sanang, picayo bana awak kainyo. Pokoknya ndak ada caciknya di mata awak, ndak ada tacor yang orang dikaniang, ndak ada kedapatan budi ndak elok awak jinyo suku awaknya rupanya nyo suku lo Jawa. Atunan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kini nyo datang bertamu ke rumah awak nak pergi keluar. Tibanya di rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata awak lah kami lah sege-sege nak kapai ko. Unde awak tiba di rumahnya kapai lo dia yom bodo perlu sebentar kecil. Tinggallah di rumah sebentar deh. Tunggulah bos sebentar mo ndak lama dah. Aku kunci rumah. Sarangkai kunci bagian kainyo. Biasa kalau nang sarangkai itu kunci untuk asa tu bu. Ibu embo bertanya kunci untuk asa saja nang sarangkai itu tu. Kunci rumah, kunci kamar, kunci alai. Kunci lemari, kunci kotak, kunci ala itu. Nyoba gantung di sini sadolah tu mah. Malah kok kamar nana silakan baiklah istirahatlah dulu pokok kamakan lagi ambil serang. Ba'a mako sampai jo kunci-kunci wak serahan kakawan nak tadi masalahnya. Awak picayo ridho kepada inyo. Ndak ada seketik saknya awak baso inyo ka buat curang di rumah awak ka melakukan sesuatu hal yang negatif. Baitu bana awak ridho kepada inyo. Nah bisa datang loh kawan awak yang lain. Tapi awak ndak ridho ndak suko je nyo do parangai bagai sangat suko do. Pinyo kawan awak juo sakali konya datang ke rumah batinggal di rumah tu batunggui. Badek batunggui. Awak ndak percaya kenya. Nah pertanyaan ambo sekarang adalah antara awak jowan ba kira-kira. Nah janganlah Pak Mun bertanya ke ibunya ko ba jowan kira-kira. Kalau lah do suruh menyuruh anak seketik tu ndak ada ridho. Kalau kecil tadi ridho butuh pengorbanan. Itu je apa-apa. Kalau mesok suruh aja orang rumah tidak ada ridho. Jadi kalau orang antara suami istri tidak ada ridho meridhoi, lalu cara awak bisa membangun keluarga awak. Sementara awak saling curiga mencurigai. Saling tidak percaya. Masih ada jusak padahal bagaul lalamu anak lah sekian orang dalam pergaulan tadi tapi nan ridho indak jua do diati masih ragu jua jenyo baru. Jam panjang manong bapak ibu ambo bagi contoh aja nambaan nan ridho tu kita. Nah pikir je lah awak seorang jadi baca awak ke membangun keluarga sementara awak masih indak ju percaya ke pasangan hidup awak. Ada jamaah mun tadi mana tak karena ada mau baca persoalan mereka kecilnya Pak dan ibu-ibu nak. Ustaznya nah lain lahir ridho ustaz pijo pitih yo ndak do ustaz. Nah itu sama je barunya tu. Ya pitih kan pangkabala ada ya. Nah masuk suruh itu kan itu loh nilai harga materi itu nan ayat ampek baleh nama kecil tadi dek memburu ayat ampek baleh tadi itu makanya sinan rusak rumah tanggung. Kalau bagi ayat empat balai tadi zuyina linnasi hubbus syahawat dihiasi bagi setiap manusia kecintaan berdasarkan hawa nafsunya kepada lawan jenisnya, kepada anak-anaknya, kepada harta yang bertumpuk-tumpuk berupa emas dan perak, kuda pilihan, sawah ladang dan seterusnya. Nah, jadi maaf Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah ridha kepada orang yang bertakwa. Pilihlah dek kalian di mana ketujuh tampil dalam surga dek kalian. Begitulah yang disebut dengan ridha. Ndak ada seketik ragu. Ndak ada sak seketik Allah aja doh. Yo sepenuhnya diserahkan. Itu tanda ridha. Sama dengan Ismail menyerahkan dirinya kepada ayahnya.
Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah ya apa yang diperintahkan Allah kepada ayah, niscaya ayah akan melihat aku berada dalam keadaan sabar. Tanda-tanda orang bertakwa yang nomor 6 dalam surat Al-Baqarah ayat 177 kaji kita yang dahulu adalah wasabirina fil ba'sa wad-dharra'i wa hinal ba's, sabar dalam berbagai macam keadaan. Itulah kunci daripada takwa yang itu, yaitu sabar. Sudah 2. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kajian yang ketiga allazina yaqulun, yaitu orang-orang yang berkata atau yang berdoa. Katanya Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Jadi ada dua dalam doanya Bapak Ibu, lah kita bicarakan, yaitu faghfir lana, yaitu ampunilah dosa-dosa kami. Faghfir lana dzunubana, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Lawak sampaikan dulu, kalau nak ingin tumbang dosa awak sedualanya, jadilah orang yang bertakwa. In tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah, kata Allah, yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum, atau wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kalau indah tapasu digugurkan satu persatu. Cuman ada dosa gadang, ada dosa ketek. Dosa gadang menggugurkannya dengan taubat, dosa ketek menggugurkannya dengan istighfar. Sampai situ kaji awak pada pertemuan bulan yang lalu. Nah, sekarang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kampe yang belum sempurna kita bicarakan, kita sampaikan, yaitu wakina azabannar. Bapak-bapak, ibu-ibu, lah ada pernah membaca doa wakina azabannar kok? Dalam surah Al-Imran tadi atau dalam doa sapu jagat? Oh, dalam doa sapu jagat ya. Paham aku mau tanya model itu Bapak Ibu ya. Karena 3 poinnya kau bagi 3 saja. Yang pertama adalah doa sapu jagat, yaitu doanya sebagian dari manusia atau kebanyakan dari manusia. Coba kita buka surah Al-Baqarah, surah yang ke-2 ayat 200 dan 201. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah bagimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagai kamu menyebut-nyebut dan membanggakan diri moyangmu, atau bahkan berpikir lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat 200 bagian tengahnya. Faminan nasi, maka di antara manusia, mayyakulu, ada orang yang berdoa. Bunyi doanya model itu, Rabbana atina fid dunya, hanya meminta dunia, termasuklah meminta ayat ampe baleh tadi. Nah, mula-mula meminta ayat ampe baleh tadi. Rabbana atina fid dunya, ndak pakai sana dah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Nah, sebagian lagi wa minhum may yaqulu, di antara manusia yang lain, itulah umat Islam kebanyakan, ada yang berdoa, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
azabannar wa qina azabannar, dan selamatkan kami, lindungi kami, jauhkan kami dari azab neraka. Itu doa kebanyakan manusia. Dan yang kedua Bapak dan Ibu, doa ulul albab. Siapa? Ulul albab. Siapa yang disebut ulul albab? Orang yang banyak berzikir dan berpikir. Zikir dan berpikir, itu yang disebut dengan ulul albab. Coba mari kita buka surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 190 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan sini bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Sejak seraya berkata, ya Tuhan kami, tiada yang Kau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Nampak tu Pak Ibu? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Jadi orang yang banyak zikir dan pikir yang disebut dengan ulul albab. Kalau tadi kebanyakan manusia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, kalau doanya hamba Allah yang bertakwa tadi, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Jadi sama-sama meminta kepada Allah selamatkan mereka. Wakina itu bisa diselamatkan, artinya bisa dijauhkan, bisa dilindungi dari azab neraka. Lai tahu Bapak Ibu, kenapa semua orang mengatakan hal yang demikian? Karena awakku besok indah kan ada seorang pun yang tidak melalui neraka. Mula-mula tidak seorang pun di antara awak yang tidak melalui neraka. Semuanya diwajibkan oleh Allah melintasi neraka tersebut. Coba buka surah Maryam, surah ke-9 balik ayat 71-72. Surah Maryam, surah 9 balik ayat 71-72. Sebelum Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ambo bacakan ayatnya. Ambo tanya kepada Bapak Ibu dahulu. Bapak Ibu yang hadir kini, karena awak mesti lalu karena raku sadonya besok, maunya lalu dengan aman atau maunya lalu di sinan singgah sebentar? Ndak, ikut pilihan terserah dari awak saja. Awak salah memilih seorang lalu dengan aman atau nak singgah lo sebentar. Itu lambek jawabnya kang. Lalu dengan aman, jawaban cieknya, jadilah orang yang bertakwa. Kalau nak singgah sebentar, lakukan saja pelanggaran terhadap ajaran agama. Pelanggaran terhadap ajaran agama itulah yang disebut dengan zalim. Sebagaimana Allah pernah mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, la taqrabah hazihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Jangan kamu langgar ya peraturan ini, kata Allah, fatakuna minaz zalimin, yang menyebabkan kamu termasuk orang yang zalim. Jadi kalau Bapak Ibu ingin singgah agak sebentar besok, ndak ada murah secaranya, langgar saja aturan agama. Kalau ingin lalu dengan aman, jawaban ciek sajanya, yaitu jadilah orang yang bertakwa. Ayo kita buka surat 19 ayat 71-72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha
kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jisiya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu dari Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Alah Bapak Ibu, ada pilihan terserah dia. Kalau ingin selamat, takwa. Kalau ingin mampir, zolim. Kalau orang kafir enggak, kalau orang kafir itu jadi bahan bakar api neraka. Beda tuh dengan orang Islam. Kalau orang Islam ada yang lewat dengan selamat karena diselamatkan oleh Allah. Ada yang mampir dulu mempertanggungjawabkan segala karajo kezalimannya di atas dunia. Tapi dua kalimat syahadat layado dalam hatinya lah selesai mempertanggungjawabkan kezalimannya baru dijamin masuk sarugong. Itulah keadilan Allah. Jadi orang Islam dijamin masuk surga, betul, tidak salah. Bila pertanggungjawabkan dulu kezoliman awak. Kalau orang kafir ndaknya jadi bahan bakar api nerakanya dulu. Lo diarahkan neraka tu wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Nah, saya lihatlah Bapak Ibu coba buka surah Al Imran ayat 10. Nya jadi bahan bakar tuh sampai jadi abu sinan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang kafir harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Nah, lah nampak. Orang kafir itu bahan bakar besok itu. Makanya kata Allah waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu. Siapa manusia? Orang kafir. Siapa dibakar? Ya orang zalim, orang Islam yang zalim. Yang zalim itu artinya yang melanggar aturan agama, yang melanggar syariat Islam. Terserah dapat dipula. Kalau kita tadi ingin lewat dengan aman atau nak singgah sebentar, pilihan ada di tangan awak. Bagi contoh, untuk orang bertakwa dulu, bukan untuk orang zalim ya, untuk orang bertakwa dulu. Jadi ada yang lewat saja, ada yang mampir dulu. Nah, yang lewat saja adalah orang bertakwa. Coba buka surat 39, surat Az-Zumar ayat 61. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Nah, itulah makna waqina azaban nar tadi. Awak kan minta kepada Allah, faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Kuncinya perlu bagi tahu pada Bapak Ibu dulu ya, aku kunci. Doa memohon enggak, Bu? Iya, Bu, meminta enggak? Iya, contoh awak meminta ke orang. Ingat ya, awak lah hafal dengan doa dengan firman Allah, dia buya-buya lah menyampaikan, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, aku kabulkan, kata Allah. Nah, sekarang mau bagi contoh. Teh minta jambu 2 buah teh, yo memohon awak. Ana awak mohon. Jambu teh minta jambu 2 buah teh, kata awak. Kecek teh tadi ambillah, katanya. Lah dikabulkan? Allah dikabulkan. Allah dapat. Model itu je doa bapak dan ibu bas tungan tunggi banalah berdoa sih kok sepanjang tali baru itu je hasilnya itu ndak dapat kadang. Makanya di zaman Nabi ada orang berdoa dari pagi sampai zuhur. Ditegur dia Nabi. Tidak dapat kata Nabi. Padahal sudah dikabulkan tapi tidak dapat. Kenapa? Dia di kata-kata qabul tadi ada kata-kata ikhtiar atau usaha. Ambillah katanya. Itu kan qabul nama Tuhan. Usahanya panjanglah, juluklah.
Tidak wak minta wakina azabanar atau faufir lana zunubana, wakina azabanar harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Kabul sudah dikabulkan, tinggal usaha. Kan indah kecilnya tadi itu. Tak jambu dua bate ambialah kalau dikabulkan. Walau dapat jambu itu, usaha ada supaya dapat harus ada usaha. Apa dipanje, apa dijuluk, terserah dia lah. Mana kau bisa? Ada orang tak rajin minta, tapi usaha tidak nama. Nah, jadi kalau ingin bapak ibu bebas dari azab neraka, usahanya adalah menjadi orang yang bertakwa. Kuncinya Ustaz, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sagalua nang kadi kakok, nang kadi kaca, nang kadi awai amadok kamari dulua. Diajak dek kawan senam tanyon kamari linda ba ambu padusi pakaian mode itu angke-angke kaki. Diajak dorang maribakan piti tanyo kamari dulu. Diajak dorang mempegunjiangkan orang tanyo kamari dulu. Diajak dorang berenang-renang mandi di hotel pun segala macam tanyon kamari dulu. Tu takwa namanya tu mah. Tidak adaptasi, tidak menyesuaikan diri. Tanyon kamari tu baru namanya takwa. Asal lagi karajo bertentangan dengan firman Allah, zalikal kitab, itulah kezaliman. Jadi Nabi Adam tadi karajonya balawanan jo firman Allah. Kata Allah, la taqraba hazihi sajarah. Dek Nabi Adam bapanje bamakan buahnya. Tinggal dia awak belum kecinta, tinggal dia awak sukaji kau nak ada sulit bagiannya lalai katakan langkok oleh Allah. Tu tanggal 9 Zulhijjah ke petang kan hari tutupnya Al-Quran turun itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, satu takwa. Yang kedua bapak dan ibu zalim. Ya, yang melakukan pelanggaran bagaimana dia? Ya mampir dulu sebentar. Baca contohnya mampir Ustaz. Ayo kita buka surat Fatir surat 35 ayat 37. Nah, contoh nan singgah nan mampir. Kalau orang kafir tadi bahan bakar Pak Ibu. Kau orang Islam kau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lil-zalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal-amal saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir orang-orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu diberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Nah, konan singgah tadi Pak Ibu nan mampir tadi konya wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak-teriak, meraung-raung, memaki-maki di dalam neraka. Dalam ayat tadi wa nazaru zalimina fiha jisiya. Nah, dan orang-orang zalim dibiarkan dalam neraka dalam keadaan berlutut. Itu maknanya. Berlutut itu minta ampun lah begitu dia kecilnya kepada Allah, Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami, keluarlah kami dari neraka. Kamanga na'mal solihan, kami mengerjakan amal soleh. Lalu timbul kejujurannya. Ghairal ladzi kunna na'mal. Ndak sarupunan dulu lidah Allah. Balainan ndak takah dulu lidah Allah. Dulu dah kecen orang. Pak, ibu ndak takah itu tuh salah menurut agama tu mah. Besok letong jadi kini dulu. Besok timbul kejujuran. Ini kan mada-mada tangka-tangka ditunjukkan kamu dia agi nanya acuannya dah. Lapaya-paya ulama mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ndaknya iyo, kanya doa tak ketinggalan zaman tu mak kecilnya. Besok timbul kejujurannya. Ghairal ladzi kunna na'mal, balainan jonan dahulu yang pernah kami karajokan. Dunia sajalah dilipik, dunia ndak ada leda. Kemana keluar?
Nah, lalu kata Allah, baru Allah namuh mengecek je orang nantakai ko. Kata Allah, awalam nu'ammirkum, indak mau panjangan umur kalian, kata Allah. So anak yang belum balik itu disabirang kan anak serugo kajiak dahulu. Anak ahli sarugo itu makna sebenarnya cuma disabirang ahli sarugo. Karena dosanya ndak ada. Jadi awak mako ditanya panjang umur, kalau ada balik dipertanggungjawabkan sadonya. Ada orang bertanya, kamu Bapak Ibu Ustaz, kalau orang gilo kan tak dihukum dah Ustaz. Betul, salamonya gilo tak dihukum dah. Sebelum gilo sajak balik tetap dihukum, kata ambo. Tak ada apa-apa ibu nak gilo sudah kan dah. Dia berkata kecil nak dihukum kalau sebelum gilo tu ditanya sadonya besok tu. Iya, kadang-kadangnya cari-cari ilah-ilahnya nak gilo seorang saja. Alah, jadi ditanya umur. Nan kedua, indak ada fikir, kata Allah, indak pernah berfikir dari mawak sarang lima awak baralah mu hidup di dunia. Setiap orang meninggalkan baca je inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Balik ke diri awak, bahasa awak akan kembali pada Allah. Awak siapkan wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Dan yang ketiga nan duduk di muka kau Bapak Ibu kau ditanya besok kau. Wajah aku munazir, kata Allah. Tidak ada orang datang ke tempat kalian mengingatkan kalian, kata Allah. Nazir itu pemberi peringatan artinya. Lai ya Allah, setiap malam, setiap subuh datang ya Allah. Di antaranya dulu dari perang panjang ya Allah, sekali sebulan datang ya Allah. Lai diingatkan ni, kata Allah. Nah, kalau orang di luar mengecek, lai tahu kami nyotibo ya Allah, tapi kami tidak mendengar doh. Dan di dalam betul pula, lai kami hadir ya Allah, lai kami dengar. Tu bahas sikap awak, kata Allah. Kami dengar, masukan telinga suak. Balik ke awak sadualanya. Makanya Nabi tidak dipasuk oleh Allah, tidak merubah orang kerja kepada Muhammad, menyampaikan firman ambo, menyampaikan kalam ambo, menyampaikan wahyu ambo. Engkau tidak akan bertanggung jawab dengan mereka nanti. Kalau engkau tidak menyampaikan, baru engkau bertanggung jawab. Begitu juga kami para mubalik, tanggung jawab kami adalah karena dia ilmu mesti wajib disampaikan. Balighu anni walau ayah, dalam ayat, dalam hadis yang lain, kulil haq walau kana mura. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kulah kajian pada hari ini. Jadi kalau nak ingin singgah terserah dewa. Lalu kata Allah sudah tulis, fazuku, sekarang rasakan azabku, kata Allah. Fama lizzalimina min nas. Orang zalim tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan. Itu makna wa nazaruz zalimina fiha jisiya, dan kami biarkan, kata Allah, orang-orang zalim berada dalam neraka dalam keadaan berlutut. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu terhindar kita dari kezaliman itu. Hendaknya caranya adalah patuhilah ajaran agama kita yang bersumber dengan 2 poin saja, Al-Quran dan sunnah. Yang lain ambil yang positifnya saja. Yang 2 ko adalah mutlak kebenaran datang dari Allah, karena sunnah Rasul adalah dengan izin Allah. Demikian saja akhir kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.